Saya sudah bilang, batalkan. Siapa kau? Kenapa kau menghalangiku? Maaf, tugas saya memperingatkan. Kalau yang diperingatkan tidak bisa, harus gunakan jemput paksa. Kurang ajar. Kenapa selalu ada yang ikut campur urusanku? Meripat Sewu, cepat lacak. Siapa yang membuat Bagus Toro? Selamat datang, Bagus Torodipo. Terimalah hormat saya, Kanjeng Ratu. Inikah Ratu Kidul itu? Kenapa aku ada di istananya? Iya, benar Bagus Torodipo. Ada sesuatu yang ingin aku ketahui tentang dirimu. Tapi saya mohon maaf, Kanjeng Ratu. Saya sedang mencari Kembang Tanjung. Saya harus... Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Hamba terpaksa mengganggu. Ada apa, Koco Bunggolo? Laporkan. Berbahaya, Kanjeng Ratu. Senopati Junomanik mengejar Kembang Tanjung ke Gua Singobaro. Kembang Tanjung? Mengejar ke Singobaro? Iya, Kanjeng Ratu. Papak Dento, ada apa sebenarnya? Jawabannya sederhana, Kanjeng Ratu. Gibranga sengaja menghadiahkan Kembang Tanjung pada Prabu Singobaro agar sang Prabu mau menjadi sekutunya. Papak Dento, susul Cundomani. Dan ingatkan, aku tidak mau gadis itu jadi korban. Ketika sang pemuda hendak pergi ke tempat Nyi Branga, tiba-tiba ia merasa seolah ada suara yang memanggilnya dari kejauhan. Namun, ia memilih mengabaikannya, hingga tanpa diduga, Tapak Dento datang dan membawanya secara paksa. Dalam kebingungan, sang pemuda mendapati dirinya telah berada di Kedaton Laut Kidul, di mana Ratu Kidul menyambutnya dengan ramah. Apa pantas seorang pendekar terkenal minta gendong seperti tadi? Mohon maaf, terpaksa. Cuma sekarang bagaimana? Mau ikut masuk? Saya yang kehilangan. Saya kira tidak ada salahnya kalau saya yang masuk. Tidak semudah itu. Hanya dengan saya kau bisa masuk. Cukup pegang saja, jangan seperti tadi. Kita akan masuk berdua. Tak lama berselang, Koco Benggolo muncul membawa berita mendesak, Kembang Tanjung, wanita penting di keraton, diculik oleh pasukan buaya dan diseret ke sarang Singobarong. Sang Cando Manik sudah berusaha mengejar hingga ke dalam gua Singobarong, namun tak berhasil. Ratu Kidul lantas memerintahkan Tapak Dento untuk berangkat, kali ini bersama Bagus Seturodipo. Kembang Tanjung. Dalam Nawolo ini, Ratu Brangas menyatakan kamu sebagai asok bukti gelondong pengareng-areng yang harus aku terima. Ini budak sari. Kiriman aku terima. Kalian boleh kembali. Iya, Sang Prabu. Salam untuk ratumu, Ratu Braga. Terima kasih. Kami mohon diri, Sang Prabu. Silahkan.
kejutan apa yang kau bawa ke guaku? Mohon maaf Sang Prabu. Saya diutus oleh Kanjeng Ratu Kidul untuk menjemput Kembang Tanjung. Ratu Kidul menghendaki hadiah yang baru saja aku terima dari Ratu Branga. Ini menarik sekali. Kembang Tanjung adalah sahabat dekat dari pendekar pemanah bintang yang kini menjadi tamu dari Ratu kami Sang Prabu. Tapi Kembang Tanjung sudah sah menjadi milik Singobarong. Gegabah. Ya, tidak. Kembang Tanjung tidak akan menjadi milik sama-sama. Jadi ini yang disebut pendekar pemanah bintang itu. Ya, saya. Mohon bebaskan Kembang Tanjung. Bebaskan Kembang Tanjung. Atau kau ikut bersamanya. Ya. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Mereka harus segera keluar dari kerangkeng itu. Koco Bengolo, suruh Kitan Porungu menyiapkan keretaku. Sediko Kanjeng Ratu. Bagus. Bagus. Kembang Tanjung. Hai, lepaskan kami. Apa-apaan ini? Mereka tiba di gua dengan langkah penuh kehati-hatian, tak ingin musuh menyadari kehadiran mereka. Di dalam gua, mereka melihat Pudak Sari dan para penjaga Singo Barong berjaga ketat. Ternyata, Singo Barong jatuh hati pada Nyi Roro Kidul. Sementara itu, Cando Manik mencoba berunding demi membebaskan Kembang Tanjung, namun kehadiran Seturo Dipo justru memicu amarah Singo Barong. Akibatnya, Kembang Tanjung malah dipenjara bersama Singo Barong. Undung, sekarang pulanglah. Dan katakan pada ratumu, aku akan menyerahkan dua sejoli ini. Kalau ratumu sendiri yang datang ke sini. Tidak. Bagaimanapun, saya tidak akan pulang tanpa membawa keduanya itu. Kalau begitu, kamu akan berhadapan dengan Lindu Aji dan Seipi Angin. Maaf Sang Prabu. Apa boleh buat? Ratu Kidul. Itu Ratu Kidul. Dia datang. Dia mendengarku. Kenapa dadaku deg-degan? Jangan terlalu gembira dulu yang mulia. Bagaimana? Ratu Kidul, yang tak bisa tinggal diam, akhirnya turun tangan. Ia menyiapkan keretanya dan segera menuju Gua Singo Barong untuk menghentikan kekacauan yang sedang terjadi. Ketika tiba, Singo Barong menyambutnya dengan penuh antusias. Ratu Kidul pun meminta agar Kembang Tanjung dibebaskan. Singo Barong setuju, namun dengan satu syarat, Ratu Kidul harus memeluknya. Dengan kecerdikannya, Ratu Kidul berpura-pura menyetujui syarat tersebut, namun sebenarnya ia hanya menciptakan ilusi untuk menipu Singo Barong. Ketika Singo Barong merasa puas, Ratu Kidul dan rombongannya berhasil melarikan diri bersama Bagus Seturo Dipo dan Kembang Tanjung. Dendam rinduku menunggumu
Ratu. Ayo, ayo ke ruang pribadiku. Haruskah ke sana? Kalau di sana ada 2 tamuku, masih bisa dengar. Oh ya, saya lupa. Saya akan membebaskan mereka. Tapi, apakah boleh saya memelukmu? Bebaskan dulu mereka, baru boleh Sang Prabu memeluk. Ya, segera akan kubebaskan. Sang Prabu sudah lupa diri. Iya. Permintaanmu sudah kupenuhi. Ayo, mari kumeluk. Akan kubopong Nyi Ratu ke ruang pribadiku. Ayo. Kalau itu membuat Sang Prabu bahagia, lakukan. Biarkan mereka pesta. Biarkan mereka bahagia. Ayo kita pergi. Jalan. Ratuku, ratu cintaku. Hidup yang sadarkan yang mulia ini. Katakan sebenarnya apa yang terjadi. Cukup Sang Prabu. Lihat apa sebenarnya yang terjadi. Benar. Apa yang terjadi? Kenapa kalian berani mengganggu kesenanganku? Lihat, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Lihat apa sebenarnya yang terjadi. Aku sedang gambio bersama Ratu Kidul. Sedang menari-nari. Tidak. Dia bukan Ratu Kidul. Lihat, kereta kencananya juga sudah tidak ada. 2 sandera kita juga sudah tidak ada. Dan yang paduka bopong, dia bukan Ratu Kidul. Awas kamu Ratu Kidul. Kamu menipuku. Awas, hancurkan kamu. Kenapa kau sakit hati? Orang yang memujamu, orang yang mencintaimu. Jangan bergerak dulu.
Bagaimana Joko Mondro? Mohon jangan khawatir, Mira. Mereka kuat dan tangguh. Tapi bagaimanapun, saya perlu waktu untuk mengembalikan pemulihan otot mereka. Dulu kan Kembang Tanjung, karena ada tugas yang harus segera ia selesaikan. Baik, Kanjeng. Kanda, Tidak. Kamu belum tidur? bagaimana Dinda bisa tidur kalau Di tempat lain, di Kaku Temenggungan, Tumenggung tampak gelisah memikirkan hilangnya Kembang Tanjung. Istrinya yang memperhatikan kegelisahan itu, akhirnya bertanya apa yang terjadi. Awalnya, Tumenggung enggan menjawab, namun setelah didesak, ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Kembang Tanjung. Mendengar nama itu, istrinya langsung terdiam, api cemburu menyala di matanya. Tumenggung mencoba menenangkannya, namun hatinya sendiri masih diselimuti kecemasan. Oh, jadi Kanda gelisah karena Kembang Tanjung. Aku gelisah karena tugas yang kuberikan padanya. Saya lebih suka kalau dia tidak kembali ke Katumenggungan, Kanda. Kenapa Dinda berpikir begitu? Entahlah, Dinda punya firasat buruk tentangnya. Firasat buruk? Iya, Kanda. Daya tarik apa yang menyebabkan Kanda perlu berbicara dengannya di Sentong Pengakon? Apa ini tidak berlebihan? Mungkin memang. Kalau dipandang dari segi jabatan yang akan ia terima, memang agak berlebihan. Tapi ada dasar yang kuat yang menyebabkan Kanda harus bicara empat mata dengannya. Kembang Tanjung menguasai ilmu Sigar Semongko. Siapapun yang bisa menguasai ilmu itu, pasti ada hubungannya dengan guruku, Ki Panjalin, dengan Taji Saketi dan... Masa lalu? Iya, masa lalu. Lupakan masa lalu, Kanda. Jangan berhubungan lagi dengan Kembang Tanjung kalau dia adalah bagian dari masa lalu Kanda. Mohon maaf, Dinda hanya sekedar mengingatkan. Kembang Tanjung, di mana kamu? Apa yang terjadi denganmu? Kalau kamu memang benar dari masa laluku, masa lalu yang mana kamu sebenarnya?